Baik, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan tentang tugas rekayasa ide kami, di mana kami mengambil tema kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Joshua Tahayan dan teman saya Elma Juliarani Manulang. Komunikasi organisasi dalam fenomena perubahan organisasi di lembaga penelitian dan pengembangan. Peran pemimpin dalam memberikan informasi mengenai rencana dan proses perubahan organisasi di lembaga Litbang masih dirasakan kurang tuntas dan menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Ketidaktuntasan informasi yang memberikan dampak yang negatif terhadap iklim organisasi, sehingga rumor banyak berkembang yang membuat resah seluruh anggota organisasi, baik bagi peneliti ataupun non-peneliti. Bahkan persepsi yang berbentuk dari arah komunikasi organisasi adalah searah dan tidak memberikan ruang untuk mendapatkan kejelasan dan ketuntasan dari keresahan anggota organisasi. Hal itu berdampak pada munculnya ketidakpercayaan dan emosi tidak percaya terhadap pimpinan lembaga Litbang sebagai bentuk penolakan akan proses perubahan organisasi. Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian Davis tahun 1953 yang telah lama mengenai penyebaran desas-desus dari jaringan komunikasi pada suatu organisasi, bahwa individu yang memiliki informasi yang relevan dengan kelompoknya akan mengkomunikasikannya dengan cepat pada anggotanya, tetapi tidak akan dikomunikasikan pada orang di luar kelompoknya. Hal ini menjelaskan bahwa ada perbedaan peranan informasi dalam suatu organisasi, yaitu yang dibagi dalam kelompok dan ada yang tidak atau bahkan diasingkan. Davis menjelaskan bahwa orang yang berperan untuk memindahkan desas-desus adalah orang yang berorientasi pada tugas, sedangkan orang yang tidak mampu mengirimkan dan menerima desas-desus adalah orang yang mengasingkan diri dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Istilah proses dalam komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada henti-hentinya dalam rangka penyampaian pesan. Proses komunikasi merupakan proses yang timbal balik karena antara sisi pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian, akan terjadinya perubahan tingkah laku di dalam diri individu, baik pada aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Melalui proses komunikasi akan dapat ditentukan keputusan apa yang akan dilakukan oleh setiap individu atau kelompok tentang bagaimana menentukan langkah atau hasil yang akan diperoleh ke depan. Karena dengan komunikasi akan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apakah kerjasama dapat dilakukan atau tidak dapat dilanjutkan. Berdasarkan pengertian komunikasi yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa komunikasi merupakan pertukaran pesan antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk merubah perilaku individu. Si pengirim pesan dapat berubah seorang individu, kelompok, atau organisasi. Begitu juga halnya dengan si penerima pesan dapat berubah seseorang anggota organisasi, seorang kepala bagian, pemimpin, kelompok orang dalam organisasi, atau secara keseluruhan. Hambatan komunikasi yang sering dihadapi dalam sebuah organisasi. Komunikasi sebagai suatu proses mayorit memilih dan mengirim simbol-simbol sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud oleh sang komunikator. Hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan atau gangguan yang dialami. Dalam konteks komunikasi dikenal pula gangguan atau mekanik maupun sistematik. Saya ulangi, dalam kurung mekanik maupun semantik. Gangguan ini masih termasuk di dalam hambatan komunikasi. Efektivitas komunikasi adalah salah satunya akan sangat tergantung kepada seberapa besar hambatan komunikasi yang terjadi. Komunikasi sebagai penyebab dan solusi konflik sosial. Dalam kehidupan sosial selalu terjadi kedamaian dan konflik sosial yang disebabkan oleh komunikasi yang
yang berlangsung di berbagai lapangan kehidupan dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks. Kedamaian yang terjadi karena komunikasi yang bersifat konsisten terhadap norma-norma sosial tertinggi, sedangkan konflik sosial selalu terjadi karena komunikasi yang bersifat inkonsisten terhadap norma-norma sosial dan selalu menimbulkan keadaan yang tidak seimbang, menghasilkan ketegangan, menciptakan konflik sosial. Komunikasi organisasi pada era digital. Dalam hasil pembahasan yaitu, walaupun ada kekurangannya pada era ini, banyak sekali yang menggunakan komunikasi digital. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak maupun sudah bisa menggunakan komunikasi digital ini. Komunikasi digital ini sangat membantu orang-orang untuk mengkomunikasi karena bisa digunakan oleh siapapun dan tidak terbatas dengan tempat dan waktu. Dari pemaparan tentang tugas rekayasa ide kami, dapat kita ambil kesimpulan dari pembahasan rekayasa ide tersebut. Kelompok kerja dan komunikasi sebagai salah satu kunci agar fungsi implementasi dan pengarahan dapat berjalan secara efektif. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui fakta, melalui kata, gerakan badan atau tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai satu proses sepihak, tetapi sebenarnya tidak begitu. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, ini menyangkut interaksi antara dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberikan dan menerima informasi baik lisan maupun tulisan. Demikian pemaparan kami tentang tugas rekayasa ide.